sebagai moderator yang bernama Rabiatul Adawiyah. Dan teman-teman saya, Perkenalkan, saya Rizky Mulyati Tada. Saya Melia Setiani. Saya Nurjani Hasanah. Saya Muhammad Zaki. selamat menyaksikan hasil presentasi video kami. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Saffat ayat 102 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbauka fansur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika tajril muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin 'azim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, saya akan membacakan makna Quran Surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan ayat 107, yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, dan telah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya ini adalah satu pujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor kambing. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Dalam kitab tafsir karangan Al-Misbah oleh Muhammad Quraish, secara kuat menyatakan bahwa anak yang dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Penafsiran ini didasarkan pada tradisi yang kuat di Indonesia dan keyakinan bahwa mukjizat kesabaran disebut dalam ayat 102 merujuk pada Ismail. Fokus maknanya adalah menekankan pada nilai ketaatan total kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendidikan keluarga yang ditunjukkan oleh anak dan ayah. Pelajarannya yang dapat kita ambil adalah kisah ini mengajarkan kita pentingnya penyerahan diri tulus kepada kehendak ilahi dan komunikasi yang lebih baik dalam keluarga. Selanjutnya, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, karangan Imam Ibnu Katsir, ayat tersebut menyatakan bahwa anak yang dikorbankan adalah Nabi Ishak alaihissalam. Fokus makna ayat tersebut adalah menyoroti ujian keimanan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, tanpa memandang perbedaan. Kemudian, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah menunjukkan puncak keimanan dan kepasrahan
bahwa siap mengorbankan sesuatu yang paling berharga demi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir fi Zilalil Quran, karya Said Qutbi, ayat tersebut mengarahkan pada Ismail. Fokus maknanya menitik beratkan pada fokus birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, dan keteguhan iman anak, yaitu Ismail. Dalam menerima takdir Allah, pelajarannya menegaskan pentingnya ketaatan anak kepada kedua orang tua yang didasari ketaatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka, ayat di atas meyakini bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak yang dikorbankan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mayoritas Nusantara. Fokus makna ayat di atas adalah menekankan aspek-aspek kehidupan tauhid dalam keluarga yang melampaui ikatan sedarah dan kasih sayang duniawi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat tersebut adalah pentingnya menanamkan akidah dan tauhid yang kuat sejak dini pada anak, agar anak dapat menghadapi ujian hidup. Dan 5. Penafsiran kontekstual atau maqasidih atau tujuan syariah identitas anak. Tidak terlalu memfokuskan pada identitas spesifik anak, karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan namanya secara eksplisit. Dalam ayat-ayat ini hanya menyebut seseorang anak yang sangat sabar. Fokus makna menarik nilai-nilai universal dan hikmah di balik kisah tersebut, seperti nilai pengorbanan, kesabaran, kepasrahan, dan komunikasi yang efektif. Pelajaran inti dari ayat-ayat ini adalah pelajaran moral tentang ketaatan mutlak kepada Allah yang relevan sepanjang masa, bukan perdebatan historis mengenai nama. Sekian hasil presentasi video kami.